Namaku Aisyah, perempuan desa dari Jawa Tengah. Hidupku sederhana, terlalu sederhana bahkan untuk bermimpi besar. Ayah sakit-sakitan, ibu hanya mengandalkan hasil sawah kecil yang tak seberapa. Setelah berkali-kali gagal mencari kerja di negeri sendiri, aku akhirnya mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupku, menjadi TKW di Arab Saudi. Hari aku berangkat, ibu memelukku erat sambil berbisik, "Jaga sholatmu, nak, dimanapun kamu berada." Aku tak tahu, nasihat itu kelak akan menyelamatkanku. Aku ditempatkan di sebuah istana besar di Riyadh. Dindingnya tinggi menjulang. Lampu kristalnya berkilau seperti bintang. Aku hanyalah pembantu dapur. Tak boleh banyak bicara, tak boleh menatap majikan terlalu lama. Di istana itu tinggal banyak bangsawan. Salah satunya adalah Pangeran Khalid, keponakan raja. Aku pertama kali melihatnya tanpa sengaja saat mengantar teh. Tatapan kami bertemu sesaat. Aku langsung menunduk. Jantungku berdebar tak wajar. Sejak hari itu, aku sering merasa sedang diperhatikan. Dari jauh. Pangeran Khalid berbeda dari bangsawan lain. Ia tak pernah berteriak, tak memandang rendah pekerja. Suatu hari, aku jatuh pingsan karena kelelahan. Saat sadar, aku berada di ruang tamu kecil, dan dia ada di sana. "Kenapa kamu memaksakan diri?" tanyanya lembut, dalam bahasa Arab yang perlahan bisa kupahami. Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku dipindahkan ke bagian perpustakaan istana. Tugasku hanya membersihkan buku dan menyeduh teh. Terlalu ringan, terlalu istimewa untuk seorang TKW sepertiku. Kami mulai sering berbincang tentang hidup, tentang iman, tentang kesepian. Aku baru tahu, pangeran itu juga terluka. Dijodohkan, dikekang, hidupnya diatur sejak lahir. Perasaan itu tumbuh pelan tapi pasti. Aku tahu ini salah. Aku hanya TKW, dia pangeran. Namun suatu malam, saat hujan gurun turun deras, ia berkata kalimat yang membuat lututku lemas. "Aisyah, aku ingin menikahimu." Dunia seolah berhenti berputar. Ia berjanji akan menikahiku secara sah dan diam-diam, karena keluarganya tak akan pernah menerima perempuan asing, apalagi mantan TKW. Aku sholat istikharah berhari-hari. Hati kecilku berkata, ini tak mudah, tapi ini nyata. Kami menikah secara sederhana, disaksikan imam dan 2 saksi. Tak ada pesta, tak ada gaun mewah. Hanya air mata haru dan doa panjang. Aku menjadi istri rahasia seorang pangeran. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya indah. Aku hidup dalam bayang-bayang. Tak boleh muncul di acara kerajaan, tak boleh dikenal publik. Bahkan namaku tak tercatat sebagai istri resmi. Yang lebih menyakitkan, Pangeran Khalid akhirnya dipaksa menikah dengan perempuan bangsawan pilihannya. Aku hanya bisa menangis dalam sujud. Suatu malam, aku berkata padanya, "Aku tidak ingin hidup sebagai rahasia selamanya." Dengan mata berkaca-kaca, ia memelukku. "Aku mencintaimu, tapi aku tak bisa melawan istana." Akhirnya aku memilih pulang ke Indonesia. Aku pulang bukan sebagai TKW miskin, tapi sebagai perempuan yang pernah mencintai dan dicintai dengan cara yang paling sunyi. Ia memberiku bekal hidup dan satu pesan terakhir. Jika takdir mempertemukan kita lagi, aku akan memperjuangkanmu di depan dunia. Bertahun-tahun kemudian, namaku tiba-tiba ramai di media Arab.
sebuah keputusan kerajaan diumumkan. Pangeran Khalid menolak gelarnya dan memilih hidup bebas. Dan beberapa bulan setelah itu, ia datang ke Indonesia, berdiri di depan rumah ibuku, tanpa pengawal, tanpa mahkota. Hanya seorang pria yang akhirnya berani memilih cintanya.